Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Diah Wijayati, SSI, MSI, lulusan S1 Matematika dan S2 Sains Komputasi. Home saya di Departemen Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung yang memiliki tanggung jawab melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Misi saya adalah menyelenggarakan pembelajaran matematika dasar dan metode numerik yang berkualitas sebagai fondasi kompetensi mahasiswa teknik informatika melalui pembelajaran yang inovatif, didukung penelitian di bidang pemodelan matematika, metode numerik, optimasi, dan simulasi, serta pengabdian kepada masyarakat yang mengimplementasikan hasil keilmuan untuk menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Fokus utama saya adalah bidang pengajaran karena menurut saya mata kuliah yang saya ampu yaitu matematika dasar dan metode numerik merupakan mata kuliah dasar dalam rumpun STEM yang menjadi fondasi bagi mahasiswa teknik informatika. Melalui mata kuliah tersebut, mahasiswa dibekali kemampuan berpikir logis, analitis, matematis, komputasional, serta kemampuan memecahkan masalah sebagai bekal untuk mempelajari mata kuliah lanjutan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas bidang pengajaran, yaitu pengajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester genap atau semester 2, yaitu metode numerik. Mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah ini adalah mempelajari teknik-teknik komputasi untuk menyelesaikan persoalan matematika yang sulit atau tidak dapat diselesaikan secara analitik. Fokus utamanya adalah bagaimana komputer digunakan untuk memperoleh solusi pendekatan atau aproksimasi yang akurat dan efisien. Selain itu, mata kuliah ini mempunyai tiga capaian dalam pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu satu, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan komputasi kompleks secara logis dan sistematis. Dua, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teoritis informatika, terutama algoritma. Tiga, mahasiswa mampu menerapkan teori dan metode informatika untuk mendukung analisis dan desain solusi komputasi. Untuk mencapai 3 CPK tersebut, saya menggunakan referensi utama numerical method using MATLAB dari John H. Matthews dan numerical analysis dari Richard L. Burden, serta ditambah jurnal-jurnal dan buku-buku metode numerik dari. Proses pembelajaran di UTB dilakukan dengan dua cara, yaitu luring dan daring. Akan tetapi, jika saya boleh memilih proses pembelajaran, saya memilih secara luring karena saya bisa menerapkan sekaligus menyampaikan materi delivery yang lebih jelas. Contohnya, bagaimana menyelesaikan soal persamaan diferensial secara analitik, kemudian dibandingkan secara metode numerik. Interaksi dengan mahasiswa pun secara langsung dan bisa lebih personal. Sedangkan untuk instrumen penilaian pembelajaran atau assessment, saya memberikan tugas yang dikerjakan menggunakan kalkulator sains dan dikumpulkan pada akhir perkuliahan. Akan tapi, kadang-kadang perkuliahan tidak dapat dilakukan secara luring karena kondisi tertentu, sehingga proses pembelajaran dilakukan secara daring. Saya tetap berusaha agar proses pembelajaran secara daring pun menerapkan DIE. Dalam penyampaian materi secara daring, biasanya saya langsung memberikan contoh soal penerapan suatu metode numerik. Sedangkan untuk interaksi dengan mahasiswa, setiap selesai menyampaikan satu contoh, saya akan bertanya atau melakukan diskusi. Dan jika ada yang masih belum dimengerti, akan dibahas ulang pada perkuliahan luring berikutnya. Dan untuk asesmen pada pertemuan daring tersebut, biasanya saya meminta mahasiswa untuk membuat coding yang dikumpulkan secara luring pada program berikutnya. Untuk instrumen asesmen selain tugas per materi atau per pertemuan, saya membagi menjadi 5 asesmen, yaitu 20% tugas, 15% kuis, 25% UTS, 25% UAS, dan 15% presensi. Agar proses pembelajaran di Universitas Teknologi Bandung lancar dan sukses,
UTP menyediakan fasilitas learning. Dengan fasilitas ini, dosen dapat mengikut presensi, tugas, dan nilai. Juga materi yang akan disampaikan eh, pada pertemuan berikutnya. Berikut ini adalah tampilan dari e-learning yang digunakan di Universitas Teknologi Bandung. Pertama ada tombol beranda, yaitu di mana kita bisa lihat jadwal kuliah perkuliahan hari ini, jadwal kuliah pengganti, uh, apa aja. Kemudian ada perkuliahan, di sini ada presensi, materi, tugas, video pembelajaran, dan kuis. Kemudian ada pemeriksaan, tugas, UTS, UTS susulan, UAS, UAS susulan, nilai akhir, nah, seperti ini. Kemudian jadwal kuliah yang diampu. Demikian gambar dari aplikasi e-learning yang digunakan di Universitas Teknologi Bandung. Cuplikan video proses pembelajaran daring sinkronisasi dan asinkronisasi. Assalamualaikum, suara ibu ada nggak? Ada Bu. Ada ya. Waalaikumsalam Ada Bu. warahmatullahi Ada wabarakatuh. Bu. Ada Bu. Oke, kita hari ini online ya. Materinya adalah diferensiasi numerik. Oke, suara ibu ada ya? Masih ada? Slide-nya udah ada? Ada Ibu. Oke. Ada Bu. Oke, kenapa harus belajar diferensial numerik ya? Atau diferensiasi numerik? Karena banyak model matematik ya. Model matematik itu menggunakan persamaan diferensial, terutama persamaan diferensial biasa ya. Jadi karena eh, perlu waktu efisiensi yang lebih efisiensi, jadi kita menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial ya. Terutama itu adalah persoalan nilai awal ya. Kalau dulu waktu di matematika dasar itu kita menggunakan secara analitik ya, harus pakai pemisahan integral atau substitusi ataupun menggunakan faktor integral ya. Nah, sekarang metodenya apa aja? Ini ada yang pertama ada metode Euler, kemudian Hahn, metode Dirac-Taylor, dan metode Runge-Kutta ya. Sekarang kita lihat yang pertama itu metode Euler ya. Nah, di sini ya ada bentuk umum dari persamaan diferensial orde 1 ya. Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan fxy ya. Nah, karena di sini adalah persoalan nilai awal, berarti ada nilai awal yaitu y x0 sama dengan y0 ya. Sehingga yang dicari adalah y pada x ya. Misalnya di sini x-nya adalah misalnya x0-nya 0, x-nya 1. Jadi ada batasnya, integralnya ada batas ya. Oke, ini bentuk kalau udah begini ini ada bentuk solusi umum. Nah, bagaimana menentukan di sini kan pasti kalau anti turunan itu pasti pakai C ya. Nah, bagaimana menentukan C-nya? Oke, kita lihat. Nah, ini metode Euler, bentuknya adalah seperti ini ya. Ya, ada persamaan diferensialnya. Kemudian kita cari diketahuinya juga adalah H-nya. Nah, ini rumus umumnya ya. Oke, kita lihat. Nah, ini perhitungan contoh ya, perhitungan menggunakan kalkulator ya. Jadi nanti kalau ujian kan kita menggunakan kalkulator ya. Ya, kalau diketahui persamaan diferensial biasa dy per dx sama dengan x tambah y dan y0 sama dengan 0 ya. Gunakan metode Euler untuk menghitung y
di 0,10 dengan ukuran langkah H sama dengan 0,05 dan H 0,02. Ya, kita pakai yang 0,05 dulu ya. Ini bentuknya. Nah, ini hanya ada 2 langkah ya. Dan dapatnya segini. 0,025. Sedangkan nilai eksaknya itu 0,005179 ya, masih terlalu jauh ya. Sekarang kita lihat. Nah, ini untuk mencari solusinya secara analitik ya. Karena bentuknya adalah yang harus menggunakan faktor integral. Jadi begini bentuknya ya, C-nya sama dengan 1. Sehingga solusi khususnya Y sama dengan eksponen X min 1. Oke, kita tadi lihat di sebelumnya. Nah, lihat hasilnya 0,005179. Oke, sekarang kalau H-nya dirubah menjadi 0,02. Ya, pada X5 yaitu pas posisinya 0,1 dapatnya segini 0,040808. Oke, kita lihat codingannya. Ini hasilnya ya. Kita namanya metode numerik pakai codingan. Oke, ini codingan Scilab-nya. Lihat hasilnya sama ya. Ini lihat ya. Hasilnya dengan kita menghitung menggunakan kalkulator. Ya. Nah, lihat urutannya. Sama kan ya hasilnya. Nah, ini nilai sejatinya, ini galat relatifnya. Ya, masih sangat jauh nih. Masih masih kurang baik ya solusi secara metode Euler. Kemudian kita lihat secara metode Hahn ya, sama soalnya ya. Ini ada prediktor, korektor ya. Bentuk umumnya begini metode Hahn ya. Karena disebutnya metode Euler yang disempurnakan. Oke, ini sama soalnya. Ini menggunakan kalkulator ya, menggunakan kalkulator. Oke, ini baru sampai X3, kita lihat sampai X5-nya. Oke, X5-nya 0,051634 ya. Sudah mendekati dari nilai eksaknya ini. 0,05171. Oke. Nah, oke, ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan tidak? Oke, Ibu, kalau jadi tadi itu untuk nilai sejatinya itu diambil dari nilai eksak Ibu. ya, jadi dari sini. Nah, dari ini. Jadi dari sini nih diselesaikan secara eh, faktor integral yaitu ya penyelesaian persamaan diferensial biasa menggunakan faktor integral. Ya, ini rumusnya. Dapatnya ini, substitusikan X-nya sama dengan 0,1. Nah, kita bisa lihat lagi di sini. Nah, nilai eksaknya segini. Nilai sejati itu sama dengan nilai eksak. Ada pertanyaan lagi nggak? Jadi harus ingat lagi materi di matematika dasar. Ya. Oke, kemudian itu tadi secara Hahn ya. Nah, sekarang secara Dirac-Taylor. Ingat Dirac-Taylor itu menggunakan turunan. Ya, turunan. Oke, soalnya sama. Sini hanya 0,05. Kembali lagi ingat turunan. Ya, sorry. Nah, kayak ini. Ini kan Y aksen sama dengan X tambah Y. Kemudian turunan keduanya berarti kita menurunkan ini. Ingat kalau terhadap X berarti Y-nya pakai Y aksen ya. Jadi ini turunan dari X terhadap X 1. Turunan Y terhadap X ini sama dengan yang
di atasnya, Y aksen, substitusi. Turunan ketiga, kembali lagi ini 1 diturunkan 0. X diturunkan 1. Y berarti Y aksen, ganti dengan X tambah Y. Begitu selanjutnya. Oke. Nah, ini kita cari dulu nih nilainya ya. Nilai Y, nilai Y-nya yang kan udah diketahui ya, Y pada X0 itu 0. Y aksen, substitusi 0, X0 ya, ke sini. Ke sini. Di Y aksen sama dengan X tambah Y. Substitusikan semua. Dapat begini nilainya. Kita buat deret Taylor. Nah, makanya waktu materi kedua kan mengenai deret Taylor ya. Jadi gunakan deret Taylor dapatnya segini. Nah, sekarang untuk menentukan X, jika X-nya sama dengan 0,1. Berapa Y-nya? Oke, substitusikan di Y-nya. Nah, dapatnya gini. Ini masih X1. X1 tuh yang di sini nih ya. Di ini. Oke, terus. Nah, dapatnya segini nilainya. Jadi Y di 0,1 yaitu 0,005149,014. Nah, metode terakhir yaitu Runge-Kutta. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Kemudian yang sering dipakai adalah orde 3 dan orde 4. Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada, Ibu tutup ya. Terima kasih yang sudah masuk eh, ke Zoom ya. Eh, yang sudah masuk ke Zoom, Iya, Ibu. eh, Ibu maaf izin bertanya. boleh. Untuk minggu depan kita masuk offline lagi ya, Bu. Ya, minggu depan offline. Jadi Offline. di minggu tenang aman, Bu? Apa ada minggu pengganti? Aman, Iya. aman, aman, Siap. aman. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Kalau tidak ada, Ibu tutup ya Zoom-nya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-6 ini kita menyelesaikan materi penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan metode iterasi Jacobi dan metode iterasi Gauss-Seidel. Sebetulnya untuk metode numeriknya ada 4 metode ya, itu pertama eliminasi Gauss, kemudian eliminasi Gauss-Jordan, iterasi Jacobi dan iterasi Gauss-Seidel. Nah, yang 2 pertama ini untuk tugas. Oke, saya punya pertama siapkan dulu kalkulator ya. Nah, contoh, diketahui sistem persamaan linear 4x min y tambah z sama dengan 7. Kemudian sistem persamaan linear yang kedua 4x min 8y tambah z sama dengan min 21. Yang ketiga min 2x tambah y tambah 5z sama dengan 15. Kita tulis ulang sistem persamaan di atas menjadi x sama dengan 7 ditambah y dikurang z per 4. Di bawah ini adalah koefisien dari x. Terus yang y sama dengan min 21 min 4x dikurang z per min 8. Koefisien dari y adalah min 8. Z sama dengan 15 ditambah 2x dikurang y per 5. 5 adalah koefisien dari Z. Kemudian kita buat skema iterasi Jacobinya sebagai berikut ya. X K tambah 1 sama dengan 7 tambah YK dikurang ZK per 4.
YK tambah 1 sama dengan min 21 min 4XK min ZK per min 8. ZK tambah 1 sama dengan 15 ditambah 2XK dikurang YK per 5. Misal diambil tebakan awal X0, Y0, Z0 sama dengan 1, 3, 2. Untuk tebakan awal ini bebas ya, boleh 0, 0 atau yang lain. Oke, kita buat tabel seperti ini. Iterasi adalah iterasi keberapa ya. Kemudian XK tambah 1 sama dengan 7 tambah YK min ZK per 4. YK tambah 1 sama dengan min 21 dikurang 4XK dikurang ZK per min 8. ZK tambah 1 sama dengan 15 ditambah 2XK dikurang YK per 5. Oke, pertama iterasi pertama adalah yang kita tebak-tebakan ya, 1, 3, 2. Jadi tebakan awal. Nah, kemudian untuk iterasi pertama, masukkan 3 atau substitusi 3 ke YK, 2 ke ZK, tidak peroleh 2. Kemudian untuk yang YK tambah 1, masukkan atau substitusi 1 ke min 4XK, kemudian 2 substitusi ke ZK, dan seterusnya itu sampai diperoleh pada iterasi ke-19 didapat 2, 4, 3. Oke, dari tabel diperoleh pada iterasi ke-19 solusi dari sistem persamaan linear di atas adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 3. Sekarang kita lihat metode iterasi Gauss-Seidel. Persamaannya tetap sama ya. Oke, skema iterasi Gauss-Seidel ada berbeda sedikit ya. Yang pertama untuk XK tambah 1 itu sama, tapi yang YK tambah 1 itu berbeda di XK tambah 1. Artinya ketika sudah mendapatkan nilai X yang baru diinputkan atau disubstitusikan. Yang ZK juga ZK tambah 1 sama ya, sudah dapat XK tambah 1 sama YK tambah 1, substitusikan ya, kita ambil tebakan awal yang sama. Oke, kita lihat ya, kita masukkan iterasinya. Dia pada iterasi ke-9 diperoleh 2, 4, 3. Sekarang matriks dominan secara diagonal. Kita punya matriks seperti ini ya. Kita lihat ini saya buat yang diagonalnya. Jika A11 nilai mutlak A11 lebih besar dari A12 ditambah A13 tambah sampai A1n ya. Kemudian A22-nya begitu juga, ANN-nya juga sama. Secara umum begini bentuknya. Ini disebut adalah matriks dominan secara diagonal. Oke. Contoh, perhatikan sistem persamaan linear pada contoh sebelumnya. Kita punya begini ya. Maka matrik koefisiennya bentuknya begini. 4, min 1, 1, 4, min 8, 1, min 2, 1, 5 ya. Nilai mutlak 4 lebih besar dari nilai mutlak min 1 ditambah 1 ya. Nilai mutlak min 8 lebih besar dari nilai mutlak 4 ditambah nilai mutlak 1. Nilai mutlak 5 lebih besar dari nilai mutlak min 2 ditambah 1. Ini berarti dominan secara diagonalnya dipenuhi. Oke. Kita lihat ya. Yang sistem persamaan kedua itu saya rubah persamaan 3 di atas, persamaan satunya jadi ketiga. Kita punya matriksnya seperti ini. Ini tidak terpenuhi ya, jadi tidak memenuhi matriks dominan secara diagonal. Syarat cukup untuk konvergenan matriks koefisien dominan secara diagonal, maka skema iterasi konvergen. Silahkan selesaikan matriks yang ini.
sistem persamaan linear yang ini menggunakan Gauss Seidel. Metode iterasi Jacobi. Saya misalkan sistem persamaan linear AX sama dengan C dengan A ini harus persegi ya, A N kali N. Nah, skema iterasinya seperti ini. Jadi untuk I dari 1 sampai N bentuknya seperti ini ya. Tebakan awal dalam hal tidak ada informasi tentang nilai bilangan-bilangan anu biasanya diambil adalah 0,00 ya. Jadi kita kemarin sudah berbicara dengan Galat ya. Jadi kita lihat pengertian iterasinya seperti ini. Karena ini sampai tak hingga, makanya kita gunakan norm ya. Norm untuk ini adalah artinya yang maksimumnya, jadi maksimum dari nilai ini. Berarti Galatnya adalah maksimum nilai mutlak ini kurang dari sama dengan epsilon. Oke, ini algoritmanya untuk iterasi Jacobi. Sedangkan untuk metode iterasi Gauss Seidel ini ada perbedaan karena tadi saya sudah katakan ketika menemukan atau sudah mendapatkan X yang baru atau variabel yang baru sudah langsung diinputkan ke iterasi yang keduanya. Maksudnya bukan keduanya tapi untuk variabel yang kedua. Sehingga secara umum ya skema iterasinya bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Oke, ini algoritmanya. Oke, sekarang kuis 1 dan tugas e-learning 1 deadline-nya tanggal 23 April 2020 jam 24.00. Dikirim ke email diahwijayati7. Ingat ya, ini pakai 7 @gmail.com. Kuis 1. Pada awal pertemuan diberikan materi pengalihan bilangan bulat positif dari sistem desimal ke sistem biner. Buat algoritma dan codingnya. Ini codingnya boleh menggunakan Python atau Scilab ya, boleh salah satu. Kemudian hitunglah ini. Untuk tugas e-learningnya, selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan membuat coding di Python atau Scilab. Untuk mahasiswa yang dengan NPN ganjil, gunakan metode eliminasi Gauss. Untuk mahasiswa dengan NPN genap, gunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Oke, sampai ketemu lagi setelah UTS.